Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi shalom. Pagi ini dengan penuh sukacita dan ucapan syukur kita mau datang kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan hadir dan Tuhan siap memberkati setiap kita. Mari kita bagi berdiri bersama-sama. Ya, kita akan berdoa. Kita akan datang dengan segenap hati kita kepada Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, kalau kami boleh ada semua hanya karena kasih karunia Tuhan, semua karena kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur biar pagi hari ini Tuhan, kami mau mengalami Engkau lebih lagi Tuhan. Kami percaya Engkau sudah hadir, bahkan Engkau ada di dalam hidup kami, dalam hati kami. Engkau siap memberkati setiap kami Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin. Mari bersukacita bersama-sama pagi hari ini. Kami mau bersukacita di dalam rumah Tuhan, sebab Engkau baik dalam kehidupan kami ya Tuhan. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai, datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur, sebab Dia Raja dan Tuhan, Allah yang berkuasa. Kemuliaan hanya bagi-Nya.
Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Kami bersukacita Tuhan pagi hari ini, sebab kami menyembah Engkau Allah Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Di dalam Engkau ada kedamaian, di dalam Engkau ada kepastian, di dalam Engkau ada janji hidup yang kekal, ada perlindungan. Kami bersyukur Engkau segala-galanya dalam kehidupan kami Tuhan. Terlebih lagi Engkau Allah Immanuel, Engkau ada di dalam kami, Engkau selalu menyertai kami. Engkau nyata dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar segenap hati kami mau sembah Engkau pagi hari ini. Kau penyelamatku, Kau kekuatanku, bagiku Kaulah yang terindah, pribadi yang sempurna. Kau pelindungku, amanku bersamamu. Bagiku Kaulah segalanya, Tuhanku yang sempurna. Yesus, aku di tangan-Mu. Yesus, aku di hati-Mu. Yesus, Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Yesus, ku dipegang teguh. Yesus, selalu bersamaku. Yesus, Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Kau penyelamatku, Kau kekuatanku, bagiku Kaulah yang terindah, pribadi yang sempurna. Kau pelindungku, amanku bersamamu. Bagiku Kaulah segalanya, Tuhanku yang sempurna. Yesus,
selalu bersamaku, selalu bersamaku. Yesus, Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Yesusku dipegang teguh, Yesus, ku dipegang teguh. Yesus selalu bersamaku. Yesus, Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Katakan, Yesus, aku di tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, kami ada dalam tangan Tuhan, kami ada dalam hati-Mu Tuhan. Kami memuji-Mu, Kau Allah Immanuel, Kau selalu ada ya Tuhan. Ya Ralaba ya Shane, Ira Ralabo, Ira Ralaba ya Shane, Ira Ralaba ya Shane. Haleluya, Ya Ralaba ya Shane. Kehadiran-Mu nyata, kehadiran-Mu Tuhan selalu nyata buat kami. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik Tuhan, Kau sungguh baik, Kau sangat baik ya Tuhan, Kau sungguh baik Tuhan. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan. Ya Ralabaya Syakana, Ya Ralabaralabaya Shi. Terima kasih Tuhan, kami bangga memiliki-Mu. Engkau Allah Tuhan. Ya Ralabaya Shekaralabaralabaralabaya Shanda. Ya Ralabaya Shanda, Ya Ralabaralabaralabaya Shekarabara. Kami bersyukur Tuhan, sebab kami memiliki Allah yang selalu ada buat kami,
selalu nyata buat kami. Oleh karena itu kami mau berserah penuh hanya kepadamu. Kami mau berserah penuh hanya kepadamu saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasih, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasih, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah, aku berserah pada Yesus, Juru Selamat. Aku berserah, berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasih, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasih, ku percaya, ku ikuti Dia. Mari bangkit berdiri bersama, katakan aku berserah, aku berserah pada Yesus, Juru Selamat. Aku berserah, aku berserah Tuhan. Aku berserah, aku berserah pada Yesus, Juru Selamat. Aku berserah. Mari jemaat Tuhan katakan, aku berserah, aku pada Yesus, Juru Selamat. Mari dengan segenap hati katakan, aku berserah, aku berserah pada Yesus, Juru Selamat. Aku berserah, aku berserah.
Kita mau serahkan hidup kita kepada Tuhan. Apa yang menjadi masalah pergumulan kita hari-hari ini, mari katakan, aku berserah Tuhan. Hanya kepadamu saja aku mau berserah ya Tuhan. Ya Tuhan, hanya kepada Yesus Tuhan kami berserah kepadamu. Aku berserah. Aku berserah. Pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Mari sekali lagi datang kepada Tuhan. Aku berserah. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah pada Yesus, pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah pada Yesus, pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Kami tahu kepada siapa kami percaya. Kami mengenal Tuhan bukan hanya dari apa kata orang. Kami mengenal Tuhan secara pribadi. Mari Tuhan tolong kami supaya kami mengerti jalan-jalan-Mu. Kami memahami apa yang menjadi kehendak-Mu untuk kami kerjakan dalam hidup ini. Berbicaralah, sebab kami sudah siap untuk terima firman-Mu di dalam dan demi nama Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu. Iya. Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya bahwa sesuai dengan visi yang Tuhan berikan buat kita, ya, entering the next level, maka percayalah bahwa tahun-tahun ini Tuhan akan membawa kita pada level-level pengenalan kita kepada Dia, meningkat pada level-level iman yang lebih tinggi lagi, meningkat pada keyakinan-keyakinan yang kuat untuk mempercayai Tuhan dalam seluruh area kehidupan kita. Nah, baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan lihat PowerPoint. Kalau Bapak Ibu suka dengan judul, maka saya kasih judul Orang Percaya yang Tidak Percaya. Ya, kelihatannya tidak masuk akal, tapi itulah realita yang seringkali kita temukan di dalam kehidupan orang-orang percaya. Nah, mari Bapak Ibu perhatikan ini baik-baik. Ya, ada banyak orang percaya sulit mempercayakan seluruh hidupnya. Mungkin sebagian boleh, tapi mempercayakan seluruh kehidupannya kepada Tuhan itu rasanya sulit dilakukan, bahkan beberapa enggan melakukan dan tidak mau melakukannya. Sementara dia tahu dan dia percaya bahwa Tuhan itu memiliki rancangan yang terbaik buat dia, bahwa Tuhan itu punya rancangan yang sempurna atas kehidupannya. Dia percaya bahwa Tuhan tidak mungkin gagal menggenapi rencananya dalam hidupnya. Ya, dia percaya bahwa Tuhan pasti bisa,
pasti mampu memulihkan kehidupannya, memberkati kehidupannya, mengangkat dia lebih tinggi dari segala bangsa, dan memerintahkan segala berkat yang Tuhan sudah rancangkan dalam hidup orang percaya, itu menjadi bagiannya. Banyak orang percaya bahwa Tuhan bisa melakukan itu, bahwa Tuhan punya rancangan yang terbaik. Kita mungkin punya rancangan baik, tapi kita percaya Tuhan punya rancangan terbaik. Tuhan punya rancangan yang paling sempurna atas kehidupan kita. Nah, ironisnya ya, kita percaya bahwa Tuhan punya rancangan yang baik, tapi kenapa kita susah sekali mempercayakan seluruh hidup kita kepada Tuhan? Kenapa kita sulit sekali untuk mengikuti semua perintah Tuhan, untuk mentaati semua firman Tuhan? Kita masih pilih-pilih mana yang kita mau ikuti, mana yang kita tidak akan turuti. Ya, tapi kita menyebut diri kita orang percaya. Nah, Bapak Ibu, waktu saya merenungkan apa yang saya tulis ini, saya memang menemukan memang ada banyak orang Kristen yang mengaku percaya, bahkan dia percaya bahwa Tuhan punya rancangan yang sempurna, rancangan yang terbaik atas hidupnya, tapi dia sulit sekali mempercayakan seluruh kehidupannya kepada Tuhan. Idealnya Bapak Ibu, kalau kita percaya bahwa Tuhan itu tahu rancangan terbaik, tahu rancangan yang sempurna atas hidup kita, idealnya begini kan, seharusnya atau bukankah hal yang terbaik yang kita bisa lakukan adalah mempercayakan seluruh hidup kita kepadanya dong? Betul dong? Iya kan, idealnya kan begitu. Kita tahu gini, Tuhan punya rancangan terbaik, rancangannya sempurna atas hidup kita, semuanya rancangan masa depan penuh pengharapan. Nah, idealnya kan begini, kita mempercayakan seluruh hidup kita kepada dia dong. Kita mengikuti dong rancangannya dia, jalan-jalannya, perintahnya, firmannya. Kenapa? Sebab kita tahu bahwa Tuhan punya yang terbaik. Sebab kita tahu bahwa Tuhan tahu masa depan kita, dan kita nggak tahu masa depan kita. Tuhan tahu apa yang akan terjadi di depan, kita nggak tahu. Lalu kemudian, kenapa kita selayaknya mempercayakan seluruh hidup kita kepada Tuhan? Karena kita percaya dan kita tahu juga bahwa Tuhan tahu bagaimana caranya menggenapi janjinya dan menggenapi rancangannya atas kehidupan kita. Mari saya kasih contoh untuk memberikan gambaran ini, bahwa idealnya memang seharusnya Tuhan tahu semua yang terbaik buat kita. Idealnya kita mempercayakan semuanya kepada Tuhan, seluruh hidup kita. Nah, setahun yang lalu waktu saya mengikuti tur ke Israel, ya, Bapak Ibu, itu tur pertama saya, perjalanan ke Israel. Karena itu pertama kali, artinya sebelumnya saya belum pernah ke sana. Karena saya belum pernah ke sana, saya tidak tahu apa-apa tentang Israel, tentang Mesir, tentang Jordania. Saya tidak tahu apa-apa. Mungkin saya sudah dengar tentang keadaan-keadaan di sana. Tapi kalau saudara lepaskan saya di sana tanpa atau seorang diri, saya pasti kebingungan. Saya pasti banyak kali tersesat di jalan. Nah, karena saya sama sekali tidak tahu keadaan di sana, jalan-jalan di sana, maka sudah pasti saya akan bingung. Saya nanti tidur di mana, saya nanti makan di mana, dan lain-lain sebagainya. Tapi karena travelnya bilang bahwa nanti ada tour guide dari Jakarta yang akan pimpin kita di sana. Dan tour guide ini udah bolak-balik Israel, Indonesia, Mesir, Indonesia, Jordania, Indonesia, Turki. Ya, dia udah bolak-balik wilayah Timur Tengah sana. Jadi dia menguasai. Nah, Bapak Ibu, maka bagian terbaik yang saya bisa lakukan adalah saya mempercayakan seluruh perjalanan tur ke Israel itu, Mesir dan Jordania, kepada dia. Ya, itu hal yang terbaik yang saya bisa lakukan. Dan semua berjalan seperti yang saya harapkan. Dia tahu kapan waktunya saya harus makan.
Dia tahu kapan waktunya saya harus istirahat. Dia tahu tempat-tempat di mana seharusnya membeli oleh-oleh berkualitas tapi harga miring, harga murah. Dia tahu juga tempat untuk pipis yang gratis. Karena kalau pipis di sana satu kali pipis Bapak Ibu $1. Nah, kalau sekarang kan 14.000 loh. Sekali pipis 14.000 Bapak Ibu. Di sini 1.000 aja kita masih kucing-kucingan kan? Ya, penjaganya nggak ada gitu. Ya, kita cepat-cepat keluar gitu kan? Loh, di sana itu satu kali pipis $1. Nah, Bapak Ibu bisa bayangkan, dia mengetahui semuanya, ya, bagaimana caranya menolong saya berhemat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dia sangat mengerti kami dan kami sama sekali tidak mengalami kesulitan dan kami melakukan perjalanan berhasil kembali ke Indonesia. Dia pimpin kami sampai selesai dan memuaskan. Kami senang. Bapak Ibu, tapi kenapa ya hal serupa tidak bisa kita lakukan kepada Tuhan? Kita tahu Tuhan tahu segalanya. Tuhan tahu masa depan, Tuhan tahu yang terbaik. Dia punya rancangan yang terbaik dan sempurna. Kenapa kita sulit sekali mempercayakan semua hidup kita kepada Tuhan? Kenapa? Bapak Ibu, tahan dulu. Nanti saya akan beritahukan kepada Bapak Ibu alasannya. Tapi saya mau Bapak Ibu memperhatikan hal ini lebih dahulu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sejak awal Tuhan mau memimpin kehidupan umatnya supaya mereka menerima semua yang telah Ia sediakan bagi umatnya. Supaya mereka menerima semua yang Tuhan janjikan kepada umatnya. Nah, kalau kita membaca kitab suci, saudara akan temukan bagaimana Tuhan memimpin Abraham keluar dari rumah orang tuanya menuju ke tanah Kanaan. Tanah yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham dan keturunan-keturunannya. Sampai hari ini Tuhan juga menunjukkan jalan-jalan yang harus ditempuh oleh Ishak dan berkata gini, Ishak, jangan pergi ke Mesir, kamu tinggal saja di Gerar. Tuhan mengajar Ishak, Tuhan menunjukkan jalan, dia memimpin sehingga Ishak menjadi kaya, semakin kaya dan sangat kaya. Dalam kitab Kejadian mencatat kisah itu. Tuhan juga memimpin Yakub, Tuhan memimpin Yusuf, Tuhan memimpin Israel keluar dari tanah perbudakan. Tuhan memimpin para rasul, Tuhan memimpin para hakim-hakim. Dia memimpin Gideon. Bagaimana Gideon berperang dan merebut kemenangan atas orang Midian, atas orang Amalek dan orang-orang yang ada di wilayah timur di daerah itu yang waktu itu mengepung ya Israel. Dan hanya dengan 300 orang Gideon merebut kemenangan. Tuhan memimpin, mengajari, menunjukkan cara, memberitahu bagaimana hidup dalam kemenangan. Tuhan dari awal mau pimpin setiap orang percaya. Dia pimpin Filipus bagaimana bertemu dengan sida-sida. Supaya apa? Sida-sida boleh percaya kepada Yesus. Tuhan memberi perintah dan memimpin Ananias untuk datang ketemu sama Saulus yang waktu itu buta karena penglihatan. Tumpang tangan, lalu melihat kembali, lalu dibaptis dan penuh dengan Roh Kudus. Tuhan terus memimpin umatnya sampai hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, itu kerinduan Tuhan sendiri. Nah, mari lihat Mazmur 32 ayat yang ke-8 ya, dengan perantaraan Roh Kudus. Kemudian Daud menyampaikan hal ini, apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Daud berkata begini tentang Tuhan, bahwa Tuhan hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Ya, Tuhan mau mengajar supaya kita mengetahui.
kita memahami sehingga kita tahu bagaimana melakukan tepat seperti yang Tuhan mau. Tujuannya sederhana, supaya kita menikmati semua yang Dia sediakan buat kita, supaya kita mengalami semua yang Tuhan janjikan dalam hidup kita. Dia bukan hanya mau mengajar supaya kita mengerti dan dapat melakukannya. Bahkan Alkitab berkata, Tuhan juga mau menunjukkan kepada kita jalan yang harus kita tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Bukan hanya kepada Daud, tapi juga Tuhan bicara kepada Yesaya untuk disampaikan kepada orang Israel. Yesaya 48 ayat 16 dan 17. Dikatakan demikian, mendekatlah kepadaku, kata Tuhan, dengarlah ini. Dari dahulu tidak pernah aku berkata dengan sembunyi. Tuhan itu terus terang kepada Israel. Dia mengasihi Israel, Dia mau pimpin Israel, Dia mau tunjukkan jalan. Ya, supaya apa? Supaya Israel menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang spesial di antara segala bangsa. Ya, dari dahulu tidak pernah aku berkata dengan sembunyi, dan pada waktu hal itu terjadi, aku ada di situ. Artinya, Tuhan selalu bersama dengan mereka. Sekali-kali Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Tuhan memimpin dengan Dia sendiri hadir di dalam kehidupan umatnya. Lalu kemudian Dia berkata gini, dan sekarang Tuhan Allah mengutus aku dengan roh-Nya. Beginilah firman Tuhan, penebusmu, yang maha kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah. Tuhan dengan rela, dengan senang hati, dengan penuh sukacita, Dia mau mengajar kita hanya semata-mata mendatangkan hal-hal yang berfaedah, hal-hal yang menguntungkan. Dalam terjemahan aslinya berkata menguntungkan, benefit, ya, menguntungkan. Ya, Tuhan mau supaya kita diuntungkan. Sebab memang Tuhan tidak punya rancangan kecelakaan atas hidup kita. Amin. Jadi apa yang baik yang ada di dalam dirinya itu yang selalu keluar untuk kehidupan kita. Tidak hanya begitu, dikatakan yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Sekali lagi, Tuhan memang sendiri yang mau memimpin umatnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa Tuhan sendiri yang mau memimpin? Ya, kenapa Tuhan sendiri yang mau turun tangan memimpin umatnya? Kenapa Dia tidak suruh malaikat? Pernah satu kali Tuhan mau suruh malaikat ketika pimpin bangsa Israel di padang gurun, ketika mereka memberontak kepada Tuhan. Tuhan sempat ngomong kepada Musa, udah aku akan suruh malaikat yang pimpin. Tapi Musa tidak mau. Musa tahu bahwa penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan itu jaminan keberhasilannya. Makanya dia berkata begini, kalau Tuhan tidak berjalan bersama dengan saya dan umatmu, saya tidak akan melangkah dari tempat ini. Lebih baik tetap di padang gurun tapi bersama dengan Tuhan, daripada tiba di tanah Kanaan, tanah perjanjian tapi tanpa Tuhan. Bapak Ibu, Musa menyadari akan hal itu. Betapa pentingnya hidup dipimpin oleh Tuhan. Nah, perhatikan ini baik-baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, di dalam Ulangan 31 ayat yang ke-8, saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Sebab Tuhan, perhatikan ini, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau, tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Ulangan 31 ayat yang ke-8. Perhatikan ini baik-baik. Tuhan menegaskan kepada umat Israel, ya, ketika di akhir kepemimpinan Musa, ya, Dia sampaikan kepada Musa, sampaikan kepada Yosua, sampaikan kepada orang Israel, ya, ini yang Tuhan bilang, Tuhan sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Berjalan di depan,
Menyertai berarti ada di samping, kemudian tidak akan membiarkan engkau, tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan itu sampai 4 kali lu ngomong bahwa aku yang akan pimpin hidupmu. Sampai 4 kali. Penegasan yang luar biasa. Tuhan mau pimpin sendiri. Berjalan di depan kita, menyertai kita, tidak membiarkan sendirian, tidak meninggalkan. Makanya tidak ada alasan sebenarnya untuk kita tidak mempercayakan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Kenapa Tuhan mau pimpin dan turun tangan sendiri pimpin umatnya? Sebab Tuhan tahu bahwa kita tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Sebab manusia tidak tahu apa yang akan terjadi di hari depan. Tapi Tuhan tahu bahwa manusia tidak mungkin bisa menggenapi perjanjiannya dengan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan perlu memimpin umatnya secara langsung, menunjukkan jalan-jalan bagaimana mereka mengerjakannya dan berhasil. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan, tapi Tuhan tahu. Tuhan tahu rancangan yang terbaik. Dia tahu dan dia memiliki masa depan yang penuh pengharapan buat kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, itu sebabnya Tuhan mau pimpin kita langsung. Nah, mari perhatikan ini. Orang Israel percaya bahwa Tuhan mengasihi mereka. Orang Israel juga percaya bahwa Tuhan mau memberkati umatnya. Nah, hari ini mari kita belajar dari orang Israel. Karena Paulus pernah tuliskan kepada jemaat di Korintus bahwa semua yang terjadi atas hidup orang Israel adalah menjadi pembelajaran, menjadi peringatan juga buat kita. Bapak Ibu perhatikan ya, kalau kita membaca kisah bangsa Israel ketika mereka dipimpin oleh Tuhan, setiap kali bangsa Israel memberontak, tidak mau dipimpin dan diatur oleh Tuhan, mereka tiba-tiba diserang oleh bangsa-bangsa di sekitarnya. Lalu mereka tiba-tiba kalah perang, kemudian dibuang, ditawan, kena tulah, kemudian sakit penyakit, kelaparan, kemiskinan. Mereka tiba-tiba menjadi bangsa yang dikalahkan. Bangsa yang sangat memprihatinkan kehidupannya. Tapi lucunya, ketika mereka bertobat, mereka kembali dipimpin oleh Tuhan. Mereka kembali berjaya, menjadi bangsa yang berjaya. Mereka kemudian menjadi bangsa yang menang perang. Kemudian mereka menerima kemakmuran, mereka hidup sejahtera, mereka diberkati, jauh dari segala sakit penyakit, jauh dari segala macam tulah. Tapi waktu memberontak, mereka mengalami kesusahan. Waktu mereka bertobat dan mengizinkan Tuhan memimpin kembali umatnya, mereka tiba-tiba kembali menjadi bangsa yang berjaya. Bangsa yang makmur, sejahtera, diberkati Tuhan, menang perang, dan dalam keadaan yang aman. Nah, pelajaran apa yang kita bisa lihat dari peristiwa ini? Bapak Ibu, setiap kali bangsa Israel kembali dipimpin oleh Tuhan, mereka selalu berhasil. Mereka menang perang, makmur, menikmati semua janji Tuhan atas kehidupan mereka. Tapi tatkala mereka memberontak, mereka mau memimpin diri mereka sendiri, mereka tiba-tiba kemudian dikalahkan dan menjadi tawanan. Mereka hidup dalam kesusahan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari perhatikan ini. Saya percaya ya bahwa Bapak Ibu juga percaya bahwa Yesus mengasihi kita. Setuju? Amin. Yesus mengasihi kita. Nah, pertanyaan saya sederhana. Tahukah Bapak Ibu apa yang Yesus minta kepada Bapa untuk orang-orang percaya sebelum dia tinggalkan dunia ini? Sekali lagi, kita tahu, kita percaya bahwa Yesus mengasihi kita. Sadarkah kita
tahukah kita apa yang Yesus minta kepada Bapa di surga? Untuk saudara dan saya, untuk semua orang-orang percaya, untuk murid-murid pada waktu itu, ya, sebelum dia meninggalkan dunia ini dan kembali ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Saya percaya Bapak Ibu bahwa apa yang Yesus minta buat kita itu pasti sesuatu yang sangat dan teramat penting. Betul? Karena dia mau berikan kepada orang yang dia cintai. Dia pasti minta sesuatu yang paling penting dan sangat penting. Inilah yang Yesus minta. Di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-16. Dalam doanya Yesus berkata demikian. Aku akan minta kepada Bapa. Dia mengajar murid-muridnya dan beritahu mereka. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu apa? Seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Yang Yesus minta, bagi Yesus ini sangat penting. Seharusnya demikian juga buat kita. Yesus minta Roh Kudus diberikan kepada kita untuk menolong kita. Kalau mau menolong kita, artinya Yesus tahu bahwa di luar Dia kita tidak dapat melakukan apa-apa. Yohanes pasal yang ke-15 kemudian Yesus mengajar murid-muridnya bahwa di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Itu sebabnya aku minta kepada Bapa seorang penolong yang akan pimpin kamu, yang akan menyertai kamu. Bukan 1 hari, bukan 1 minggu, bukan 1 tahun, selama-lamanya. Pertanyaan saya sederhana Bapak Ibu Saudara. Kenapa Yesus mintakan Roh Kudus buat kita? Karena Yesus tahu bahwa kita tidak bisa melakukan kehendak Bapa tanpa pertolongan Roh Kudus. Lalu kemudian Yesus menjelaskan bahwa Roh Kudus akan memimpin kita masuk dalam seluruh kebenaran. Roh Kudus akan mengingatkan kita semua firman-firman yang sudah diajarkan kepada kita. Roh Kudus akan memimpin kita, menuntun kita ke jalan yang benar. Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau Yesus menganggap penting Roh Kudus buat kita, bukankah seharusnya kita melihat hal yang sama dan serupa akan keberadaan Roh Kudus dalam hidup kita? Karena Yesus tahu bahwa kita nggak bisa berbuat apa-apa. Bapak Ibu, apakah kita pikir bahwa kita bisa mengampuni tanpa pertolongan Roh Kudus? Apakah kita bisa hidup benar dan hidup kudus tanpa pertolongan Roh Kudus? Apakah kita bisa melakukan semua firman Tuhan tanpa pertolongan Roh Kudus? Tidak bisa. Saudara pikir saudara bisa mengampuni dengan kemampuan dan kekuatan saudara? Coba lihat apa yang Petrus katakan. Guru, berapa kali kami harus mengampuni? 7 kali cukup? Kita punya batas kemurahan. Mengampuni saja. Sekarang biasanya kan cuma 3 kali. Oke, kali ini. Ya, oke 2 kali, tapi jangan sampai 3 kali ya. Kita punya batas-batas kebaikan. Kita nggak bisa memberi secara leluasa kalau Roh Kudus tidak menolong kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar bersama-sama. Kalau Yesus memandang penting Roh Kudus hadir di dalam hidup kita untuk memimpin kita, karena dia sadar betul kita tidak mungkin bisa menang selama kita ada di dalam dunia tanpa pertolongan Roh Kudus. Bahkan begini, kalau Bapak Ibu membaca di kitab Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-17 sampai 19, bahkan untuk mengenal Tuhan saja dengan benar, kita butuh Roh Kudus Bapak Ibu. Perhatikan doa daripada Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Dia berkata begini, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus
Yaitu Bapa yang mulia itu, supaya apa? Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu. Roh Kudus juga disebut roh hikmat dan roh wahyu. Ya, Paulus bilang gini, aku akan minta supaya Yesus Kristus memberikan rohnya kepada kita. Supaya apa? Supaya kita dapat mengenal Dia dengan benar. Saudara mungkin kenal Tuhan tapi tidak kenal dengan benar. Karena seringkali kita kecewa, seringkali kita mempertanyakan Tuhan, seringkali kita ragu-ragu untuk mengenal Yesus secara benar aja. Kita butuh Roh Kudus, Bapak Ibu. Bahkan dikatakan begini, dan supaya Roh Kudus menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung di dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Untuk mengerti pengharapan apa yang Tuhan beri dalam hidup kita, itu saja kita butuh Roh Kudus untuk mengerti hal itu. Untuk mengerti betapa mulianya kemuliaan yang Tuhan siapkan buat kita. Kita butuh Roh Kudus terangi hati kita untuk bisa ngerti. Roh Kudus yang menerangi hati kita sehingga kita mengerti betapa besar kuasa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, tidak heran Paulus mengingatkan kepada setiap kita bahwa semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Kita menyebut diri kita bahwa kita ini anak-anak Allah. Setuju? Tahukah Bapak Ibu bahwa anak Allah di mata Tuhan adalah orang yang dipimpin oleh Roh Allah. Kalau Roh Allah memimpin kita, maka bagian kita adalah memberi diri dipimpin. Berkali-kali Paulus berkata begini, berilah dirimu dipimpin oleh Roh Allah, maka engkau akan hidup. Kalau engkau dipimpin oleh daging, engkau akan mati. Tapi kalau engkau dipimpin oleh Roh Allah, engkau akan hidup. Karena tujuan Tuhan, kerinduan Tuhan memimpin kita supaya kita mengalami banyak berkat Tuhan, banyak janji-janji yang Dia sudah sediakan buat kita itu menjadi realita. Dan untuk sampai ke sana kita perlu dipimpin oleh Roh Allah. Supaya kita ada di jalan-jalan kemenangan Tuhan, kita perlu dipimpin oleh Roh Allah. Pertanyaannya sederhana. Kenapa banyak orang Kristen tidak suka dipimpin oleh Roh Kudus? Karena Roh Kudus selalu memimpin kita melakukan apa yang tidak disukai oleh daging kita. Itu yang seringkali buat kita memberontak. Kita disakiti, Roh Kudus pimpin kita dan beritahu kita, ampuni. Kita nggak mau, nggak enak buat daging kita. Bapak Ibu ingat, keinginan daging bertentangan dengan keinginan roh. Kalau Roh Kudus yang pimpin hidupmu, maka engkau akan dipimpin untuk mengikuti keinginan-keinginan Tuhan. Sudah pasti engkau akan membuang keinginan dan menyalipkan keinginan-keinginan dagingmu. Keinginan kita balas, tapi keinginan roh ampuni. Doakan. Nah, itu sebabnya banyak orang Kristen tidak suka dipimpin oleh Roh Allah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita lihat ini sejenak. Kembali lagi seperti pertanyaan di awal. Kita ini orang yang percaya kepada Tuhan, kan? Jika kita percaya bahwa Tuhan tahu rancangan terbaik, rancangan yang sempurna untuk hidup kita,
Kenapa kita tidak mau mempercayakan seluruh kehidupan kita untuk dipimpin oleh Tuhan? Ini pertanyaan yang harus kita jawab. Kita mengaku bahwa kita percaya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan kita baik, Dia punya rancangan yang sempurna, Dia punya rancangan terbaik, masa depan penuh pengharapan, Dia tidak pernah gagal, Dia Tuhan yang selalu menepati janjinya. Kita percaya akan hal itu, tapi realitanya adalah begini, kita sulit mempercayakan seluruh. Sebagian mungkin kita percayakan pada area-area yang kita anggap itu nilai pengorbanannya tidak terlalu tinggi, kesenangannya itu tidak terlalu gitu. Ya, kita bisa serahkan beberapa bagian untuk Tuhan pimpin. Tapi sebagian lagi kita tidak mau Tuhan pimpin. Oh, Tuhan pimpin usaha saya, oke, tapi Tuhan jangan atur uang saya, biar saya yang atur. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa ya kita tidak mau mempercayakan kehidupan kita sepenuhnya untuk dipimpin oleh Tuhan, tapi mulut kita berkata, Tuhan tahu yang terbaik. Bapak Ibu tahu kenapa? Sebab kita punya jalan sendiri. Sebab kita punya rancangan sendiri. Ini buktinya. Tuhan bilang, kamu punya jalan sendiri. Kamu punya rancangan sendiri. Di dalam Yesaya pasal 55 ayat 8 dan ayat 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu. Tuhan tahu mereka punya rancangan sendiri. Dan jalanmu bukanlah jalanku. Kita punya jalan sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan sendiri yang mengatakannya. Sebab seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku daripada jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Di sini kita mengerti Bapak Ibu, kenapa sih orang Kristen yang ngakunya percaya kepada Tuhan, percaya Tuhan baik, rancangannya baik, sempurna dan semua untuk kebaikan kita, tapi kita enggan mempercayakan semua kehidupan kita kepada Tuhan. Nah, ternyata Bapak Ibu, kita punya jalan sendiri, kita punya rancangan sendiri. Bapak Ibu, dan Tuhan bilang begini, rancanganmu berbeda dengan rancangan kita. Nah, kita tahu bahwa jalan Tuhan beda dengan jalan kita. Itu sebabnya kita nggak mau pilih ikuti jalan Tuhan. Jalan Tuhan menuju kepada kebesaran adalah dengan menjadi hamba dan menjadi pelayan. Sementara jalan kita untuk menuju kebesaran adalah begini, posisi harus tinggi, titel harus banyak, ya, saya harus jadi bos, saya harus jadi pemimpin, saya harus menjadi orang yang terkenal. Beda dengan jalan Tuhan. Kita nggak mau ambil jalan Tuhan, menjadi orang yang terbesar di kerajaan surga. Saya harus jadi hamba, saya harus melayani, saya harus jadi pelayan dari semuanya. Kita nggak mau. Bedakan jalan kita sama jalan Tuhan. Bahkan jalan kebahagiaan Tuhan sama jalan kebahagiaan yang dunia tawarkan kepada kita beda. Kebahagiaan versi Tuhan, ya, itu sangat dipengaruhi oleh apa yang ada di dalam. Sementara versi dunia, versi kita adalah gini, kebahagiaan kita sangat ditentukan oleh apa yang ada di luar. Apa yang kita miliki di luar, mobil, rumah, ya, kemudian ketenaran dan posisi jabatan, semua itu menentukan kebahagiaan kita. Nah, karena jalan Tuhan itu beda dengan jalan kita, rancangan Tuhan beda dengan rancangan kita, itu sebabnya sebagian besar orang percaya memilih tidak mengikuti rancangan Tuhan, memilih tidak mengikuti jalan-jalan Tuhan. Kenapa? Nggak enak. Karena Yesus memang berkata, jalan Tuhan itu sempit. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita berpikir jalan kita
itu yang terbaik buat kita. Kita merasa bahwa rancangan kita itu yang paling tepat untuk kehidupan kita. Sebab kita berpikir, kita merasa bahwa kita sendirilah yang paling tahu tentang diri kita. Apa yang menjadi kesukaan kita, apa yang kita inginkan, apa yang mau kita capai, apa yang mau kita harapkan. Aku paling tahu tentang diriku. Kita pikir, kita rasa, kita yang paling tahu semua tentang kita. Sehingga kita nggak perlu rancangan Tuhan. Saya yang paling tahu tentang hidup saya. Ini hidup saya. Sudah, jangan ikut campur, ini hidup saya. Wah, gitu kan. Kita selalu melihat diri kita. Tahukah Bapak Ibu, yang sering kita lakukan adalah begini. Ya. Kita minta Tuhan berkati rencana-rencana kita. Kita minta Tuhan setujui jalan-jalan kita. Kita minta Tuhan yang selaraskan dengan agenda kita. Bapak Ibu tahu kenapa kehidupan kita menjadi kacau? Karena kita sombong. Kita merasa kita tahu. Kita merasa kita yang bisa. Kita merasa kita mampu. Kita pikir kitalah yang paling tahu tentang diri kita. Dan inilah yang dilakukan oleh orang Israel. Kemudian ketika masalah datang, lalu kemudian kita mempertanyakan Tuhan. Lalu kemudian kita mempertanyakan janji-janji Tuhan. Padahal dari awal kita tidak mau ikuti rancangan Tuhan. Dari awal kita memilih jalan kita sendiri dan bukan jalan Tuhan. Tapi begitu masalah datang, kita mempertanyakan Tuhan. Kita mempertanyakan janjinya. Kita meragukan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Sama seperti bangsa Israel ketika mereka memilih untuk memimpin hidup mereka sendiri, memilih jalan mereka sendiri, mengikuti rancangan mereka sendiri. Mereka tiba-tiba dapat masalah, mereka dikalahkan, ditawan, miskin, ya. Lalu kemudian mereka marah, mereka bersungut-sungut, mereka mempertanyakan Tuhan. Tuhan biarkan mereka sampai mereka menyadari dan bertobat. Bapak Ibu, kalau kita melakukan hal yang sama seperti itu, maka hal yang terbaik yang harus kita lakukan adalah bertobat. Bertobat bukan hanya bicara tentang pertobatan dalam moralitas kita. Bukan hanya bertobat dari tindakan atau perilaku kita. Tapi pertobatan yang Tuhan mau adalah pertobatan dalam hal kepemimpinan. Ketika Israel memberontak kepada Tuhan dan tidak ingin dipimpin dan diatur Tuhan, mereka mengalami kesulitan dan berbagai macam masalah. Waktu mereka bertobat dan mengizinkan Tuhan memimpin mereka kembali, mereka jadi berjaya, berhasil, makmur, aman, sejahtera. Nah, bertobat ya, yang dimaksudkan oleh Tuhan, bertobat bukan hanya sebatas moral, perilaku dan tindakan saja. Tapi bertobat yang Tuhan mau adalah ini, bertobat berkaitan dengan pemerintahan Tuhan dalam hidup kita. Nah, coba lihat berita pertama waktu Yesus masuk dalam pelayanan. Berita pertama yang Yesus siarkan dan beritakan adalah gini, bertobatlah. Kenapa? Sebab kerajaan Allah sudah dekat. Yesus tidak bilang ini, bertobatlah supaya kamu masuk surga, bertobatlah supaya kamu makmur. Tidak. Alasan pertobatan adalah kerajaan Allah. Kalau kita bicara kerajaan, kita bicara tentang sistem pemerintahan. Ada rajanya. Nah, pertobatan, alasan pertobatan adalah sebab kerajaan Allah. Jadi bertobat itu sederhana yang Alkitab maksudkan. Ya, bertobat itu begini, berpindah dari memerintah diri sendiri dan membiarkan Tuhan memerintah kita. Itu pertobatan. Jadi bertobat alasannya kerajaan Allah.
di mana kita selalu memimpin diri kita sendiri di jalan kita, untuk kepentingan kita, di rancangan kita, untuk kita, untuk saya, untuk saya, untuk saya, untuk saya, untuk saya, untuk saya. Waktu bertobat Tuhan bilang begini, berpindah nak, dari memerintah diri sendiri jadi diperintah oleh Tuhan. Dari memimpin diri sendiri menjadi dipimpin oleh Tuhan. Bapak Ibu, hidup untuk diri sendiri menjadi hidup bagi Tuhan. Saya ingin sodorkan 3 hal ini. Kalau Bapak Ibu memahami ini, menurut saya sangat mudah untuk kita memberi diri kita dengan rela, dengan sukacita, untuk hidup bagi Dia, untuk hidup dipimpin oleh Dia. Mari lihat hal ini. Dasar yang kuat untuk kita bisa hidup bagi Dia dan dipimpin oleh Dia. Yang pertama, Bapak Ibu, karena Tuhan adalah pencipta kita. Dia yang menciptakan kita. Kita ini ciptaan, Dia pencipta. Waktu Dia menciptakan kita, Dia punya rancangan, Dia punya tujuan, Dia punya rencana. Dan Dia telah menuliskan hidup kita di dalam kitab-kitabnya. Jalan-jalan yang harus kita tempuh. Siapa yang akan kita temui. Berapa usia kita. Apa tanggung jawab kita. Akan lahir di kota mana. Ditinggal di kota mana. Lahir dari keluarga apa. Keturunan apa. Warna kulit apa. Ya model bentuk tubuh semuanya Tuhan sudah desain. Bagaimana engkau bisa finishing well. Tuhan telah menuliskan jalan-jalannya. Dia merancang sedemikian rupa. Sama seperti seseorang ketika menciptakan handphone. Dia kasih buku petunjuk supaya apa? Handphone ini bisa berguna, berdampak dan memberikan hasil sesuai dengan keinginan si pencipta. Ada buku panduannya. Ikuti buku panduannya, engkau akan nikmati semuanya. Nah, sama dengan Tuhan. Dia pencipta kita. Kita adalah ciptaannya. Selalu pencipta menciptakan ciptaannya supaya ciptaannya berguna untuk si pencipta. Untuk kepentingan si pencipta. Kalau saudara tahu bahwa Tuhan itu pencipta kita, maka selayaknya lah kita hidup bagi Dia. Dipimpin oleh Dia. Yang kedua, Dia pemilik atas semua alam semesta. Kalau kita baca Alkitab berkali-kali Tuhan berkata begini, Aku adalah Tuhan. Bahkan Tuhan berkata kepada Israel, kamu itu kepunyaanku. Ya, kalau kita juga lihat di dalam 1 Petrus 2 ayat 9, ya, kamulah imamat rajani, bangsa, imamat rajani bangsa yang kudus, umat kepunyaanku sendiri. Itu kita ini kepunyaan Tuhan. Kalau kita sadar bahwa Dia pemilik dan kita yang dimilikinya, bukankah selayaknya lah kita hidup bagi Dia, kita dipimpin oleh Dia? Dan yang terakhir Bapak Ibu, Dia penebus kita. Dia bayar kita dengan harga yang lunas dibayar. 2 Korintus 5 ayat yang ke-15 berkata begini. Kristus mati untuk semua orang. Dia tebus kita dengan darahnya supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tapi hidup untuk Dia. Kalau kita sadar bahwa Yesus itu penebus kita, Dia pencipta kita, Dia pemilik atas hidup kita. Bukankah selayaknya kita hidup bagi Dia? Untuk bisa hidup bagi Dia, bagi kesenangannya, bagi kemuliaannya, maka kita harus dipimpin oleh Dia. Yang terakhir,
kita selesai. Yesaya 48 ayat yang ke-18. Di ayat 16-17 tadi kita sudah baca bagaimana Yesaya dalam pimpinan Roh berkata bahwa Tuhan hendak mengajar kita hal-hal yang berfaedah, bahwa Tuhan hendak menuntun kita di jalan yang harus kita tempuh. Bapak Ibu, Tuhan mau pimpin kita langsung. Karena kita milik kepunyaannya. Karena dia tahu yang terbaik buat kita. Bagaimana respon kita? Apa yang harus kita lakukan? Perhatikan ini di ayat yang ke-18 dari Yesaya 48. Tuhan berkata demikian. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Dan kebahagiaanmu akan terus melimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tak pernah berhenti. Untuk bisa dipimpin oleh Tuhan, bagian kita cuma satu. Perhatikan perintahnya. Perhatikan firman-Nya. Perhatikan perkataannya. Dengarkan dan mengerti. Lakukan tepat seperti. Maka Tuhan bilang begini, damai sejahtera, kebahagiaan tidak akan pernah berhenti datang dalam kehidupan kita. Bukankah itu yang kita kejar? Hidup damai, hidup bahagia. Dan Tuhan bilang, aku akan pimpin kamu ke sana. Ya, aku akan pimpin kamu mengalami itu. Aku akan pimpin, bagianmu hanya satu. Perhatikan apa yang aku katakan. Aku akan ajar kamu. Supaya kamu faham, mengerti, dan dapat melakukan tepat seperti. Sehingga damai sejahteramu seperti sungai yang tidak pernah kering. Ya, kebahagiaanmu seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Bukan hanya itu, Tuhan bilang, aku akan tunjukkan kepadamu jalannya. Aku akan tunjukkan kepadamu cara kamu melakukannya. Maka engkau akan menikmati kehidupan damai dan bahagia. Saya berdoa Bapak Ibu, kiranya setiap kita. Saya tahu kadang-kadang kita merasa kita lebih banyak tahu tentang kita. Tapi sebenarnya dia yang menciptakan kita jauh lebih tahu tentang kita. Kita pikir jalan kita yang terbaik. Alkitab berkata ada jalan yang disangka orang lurus tapi ujungnya menuju maut. Itu sebabnya kenapa Tuhan tidak mau kita jalan sendiri. Kenapa dia mau pimpin kita? Karena dia tahu di jalan yang kau pilih, di ujung sana ada kematian. Ada musuh yang sedang merencanakan kehancuran bagi hidupmu. Biar aku yang berjalan di depan. Biar aku menyertai engkau. Aku tidak akan biarkan kau sendirian. Aku tidak akan tinggalkan engkau. Aku bersama dengan engkau. Dengarkan saja perintahku. Dengarkan saja perkataanku. Dengarkan saja. Perhatikan perintahku. Dan lakukan. Kau akan hidup dalam damai sejahtera. Dan kebahagiaan. Untuk selama-lamanya. Tuhan memberkati kita. Mari bangkit berdiri bersama-sama kita datang kepada Tuhan. Bapa, hamba-Mu sudah selesai. Kiranya Roh Kudus menolong setiap kami. Supaya kami dengan keberanian dan keyakinan yang teguh. Mempercayakan seluruh hidup kami hanya kepada Tuhan. Mengizinkan Roh Kudus memimpin setiap jalan-jalan hidup kami. Karena kami tahu tujuan di sana adalah masa depan yang penuh pengharapan. Terima kasih. Pimpinlah kami dan bawalah kami pada tujuan-Mu yang mulia. Terima kasih Bapa di surga. Demi nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Mari kita selesaikan ibadah kita sekali lagi. Mari bangkit berdiri bersama-sama kita berdoa. Kekasih-kekasih Tuhan, arahkan hatimu kepadanya. Pulanglah dan bawalah berkat yang terbaik daripada Allah Bapa. Dia Tuhan sendiri yang akan berjalan di depanmu. Dia Tuhan sendiri yang akan menyertai setiap langkah-langkah kehidupanmu. Tidak sekalipun dibiarkannya engkau sendiri dan ditinggalkannya engkau sendiri. Dia Immanuel, Allah yang menyertai kita dalam seluruh kehidupan kita. Dalam memimpin kita mengambil keputusan-keputusan,
membuat rancangan-rancangan dalam kehidupan kita hanya untuk satu tujuan, supaya Dia dipermuliakan dan kita menikmati segala berkat yang terbaik darinya. Damai, sejahtera, dan kebahagiaan yang Tuhan sudah siapkan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Kita terima berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus, kiranya menghantar kita semua dan memimpin kehidupan kita mengalami berkat Abraham, Ishak, dan Israel, berkat yang disempurnakan dalam Kristus Yesus. Kita terima berkat ini di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.